Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat Tuhan di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Baik, kita akan memulaikan ibadah renungan pagi kita di pagi hari ini. Kita akan mulaikan dengan menyanyikan lagu pujian, tetapi sebelumnya mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita nyanyikan pujian di dalam lagu Sion nomor 64 dengan judul Tiada Lain Pelindung Seperti Yesus. Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat, perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih juru selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Yesus menemukan aku dalam dosa, hatiku berkeluh kesah dan sukar, tapi ku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru, bertambahlah aku insaf kasih-Nya. Tapi tak ku mengerti tebusan itu, hingga kelak ku lihat Yesus di surga. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu untuk cinta dan kasih sayang-Mu, rahmat-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan di dalam ibadah online renungan harian di pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, agar pekabaran di pagi hari ini dapat menguatkan kami, dan kami dapat menjadikan firman Tuhan ini adalah bekal di dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Iman kami dikuatkan dan tetap bersandar kepada Tuhan. Inilah doa kami, berfirmanlah kepada kami, anak-anak-Mu ini sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita di pagi hari ini dengan judul Pelajaran dari Kebangkitan dan Kejatuhan Bangsa-Bangsa. Pelajaran dari kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa. Ayat inti kita Daniel 2 ayat 22, Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Sekali lagi, Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi.
Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Daniel 2 ayat 22. Nabi-nabi kepada siapa pemandangan-pemandangan besar ini dinyatakan, rindu untuk mengerti akan maknanya. Mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. 1 Petrus 1 ayat 11 hingga 12. Kepada kita yang sedang berdiri di ambang pintu kegenapannya, alangkah hebatnya saat itu, alangkah menarik keterangan mengenai masa depan itu, peristiwa-peristiwa yang olehnya sejak nenek moyang kita yang pertama melangkah keluar dari Eden telah ditunggu dan dinantikan, dirindukan dan didoakan oleh anak-anak Allah. Dari kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa, sebagaimana yang dijelaskan pada halaman-halaman kitab suci, mereka perlu belajar betapa sia-sia kemuliaan lahir dan kemuliaan dunia. Babel dengan segala kuasa dan kemenangannya, yakni keadaan yang belum pernah dunia kita saksikan. Kuasa dan kemegahan yang bagi orang-orang zaman itu tampak kukuh dan tahan lama. Betapa lengkap itu telah musnah sama sekali. Sebagaimana bunga di padang itu telah binasa. Demikianlah segala sesuatu yang tidak beralas pada Allah akan musnah. Hanya apa yang menyangkut maksudnya dan yang mengungkapkan tabiatnya yang bisa bertahan. Prinsip-prinsipnya adalah satu-satunya perkara yang berdiri teguh yang dunia kita ketahui. Kebenaran-kebenaran yang mulia inilah yang perlu dipelajari oleh orang tua dan muda. Kita perlu mempelajari hasil pekerjaan rentetan maksud Allah dalam sejarah tentang bangsa-bangsa dan dalam pernyataan tentang perkara-perkara yang akan datang, supaya kita dapat menaksir nilai sesungguhnya dari perkara-perkara yang tampak dan perkara-perkara yang tidak tampak, supaya kita dapat mempelajari tujuan hidup yang sesungguhnya, sehingga dengan melihat peristiwa zaman dan terang kekekalan, kita dapat meletakkannya pada penggunaan yang tepat dan mulia. Jadi, dengan mempelajari prinsip-prinsip kerajaannya dan menjadi rakyat dan warganya, kita dapat bersedia untuk kedatangannya supaya masuk dengan dia untuk memilikinya. Hari itu sudah dekat. Itulah sebabnya pelajaran-pelajaran harus dipelajari, pekerjaan harus dilakukan, perubahan tabiat harus dilaksanakan, sedangkan waktu yang sisa tinggal sedikit sekali. Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 168 sampai 169. Pelajaran pertama yang kita kutip dari pelajaran kita pagi ini adalah bahwa sekarang kita telah ada di waktu yang sedikit lagi Yesus akan datang. Kepada kita sendiri berdiri di ambang pintu kegenapannya. Dan alangkah hebatnya saat ini, hal-hal yang kelihatan kita sudah lihat di depan mata kita, termasuk wabah virus corona ini. Ini bagian daripada menunjukkan bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Yang kedua, apabila kita terus bergantung pada kehidupan dunia, maka ketika dunia ini binasa, kita akan dibinasakan sama seperti dunia ini dibinasakan. Sama seperti kita melihat contoh dia dalam Alkitab. Orang-orang membangun menara Babel. Menara Babel itu runtuh dengan sendirinya tanpa sentuhan tangan Tuhan. Walau di dalam Alkitab mengatakan akhirnya memang dalam izin Tuhan menara itu diruntuhkan. Tapi kalau kita lihat struktur bangunan, menara itu dibangun dengan menyusun batu bata menggunakan ter. Nah, bayangkan saudara, kalau ter kena matahari, dia akan mencair. Jadi menara Babel itu tanpa dirubuhkan orang, dia rubuh sendiri. Demikian pula dengan kita, jika bergantung pada dunia ini, kita akan roboh sendiri. Maka pelajaran yang ketiga adalah, mari bergantunglah kepada Tuhan, tua maupun muda. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, kalau kita berserah kepada Tuhan, maka selemah-lemahnya kita,
sekurang kokohnya kehidupan kita, kita kuat karena kita ada di dalam tangan Tuhan. Berapa di antara kita saat ini yang rindu hidup di dalam tangan Tuhan, hidup di dalam jalan Tuhan? Pelajaran dari kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa masa lalu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita kuat karena kita hidup di dalam Tuhan. Inilah menjadi doa dan harapan kita pada pagi hari ini. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan yang indah di pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, agar dengan keadaan di akhir zaman ini kami memahami bahwa Tuhan segera datang. Biarlah kami tidak hidup bergantung pada dunia ini, tapi hidup selalu bergantung pada Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi semua pendengar audio, renungan harian, renungan pagi di pagi hari ini. Biarlah kami kuat dalam Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan pada akhirnya waktu Tuhan datang, kami boleh diselamatkan bagi kerajaan-Mu. Hamba doakan semua pendengar audio di mana saja berada, biarlah kasih Allah menjadi bagian kami semua, dan kiranya cinta kasih-Mu akan menuntun kami, memberkati kehidupan kami, persoalan-persoalan kami hadapi, Allah turut campur tangan, dan biarlah kami semua ada di dalam lindungan kuasa Tuhan yang ajaib. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian kita di dalam ibadah online ini telah selesai. Sampai jumpa pada besok pagi. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.